Halo, jumpa lagi di PPKN Story yang akan membahas tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Hari ini kita akan mempelajari arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh PPKI. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan sebuah negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Sebaliknya, apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan dan membuat undang-undang yang mampu menjaga stabilitas negara serta mewujudkan cita-cita bangsa yang makmur dan sejahtera. Karena apabila undang-undang yang dirumuskan oleh negara ternyata tidak relevan dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia, maka hal ini dapat mengancam kestabilan negara dan masyarakat Indonesia, terutama dari sisi pemerintahan dan ketatanegaraan. Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana pengendali terhadap penyimpangan dan penyelewengan kekuasaan pemerintahan dalam dinamika perkembangan zaman. Yang kedua, sebagai sarana pembaruan masyarakat serta sarana perekayasaan ke arah ketercapaian tujuan negara dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki arti penting dalam penyelenggaraan negara dan pelaksanaan hukum nasional karena memuat pokok pikiran sebagai hukum tertulis yang dijadikan acuan dalam menjalankan hukum dan tujuan negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat kaidah negara yang fundamental, yaitu 4 pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, pokok pikiran persatuan, berarti negara kesatuan adalah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, pokok pikiran keadilan sosial, yang berarti negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang berarti negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan ataupun perwakilan. Yang keempat, pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Adapun arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal sebagai berikut. Alinea pertama menjelaskan kemerdekaan pada hakikatnya adalah hak segala bangsa sehingga menolak berbagai bentuk penjajahan di dunia. Alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan itu harus diperjuangkan dalam suatu pergerakan sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Kemerdekaan bukan tujuan, melainkan jembatan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran masyarakat. Alinea ketiga berisi pernyataan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak semata hasil perjuangan bangsa, tetapi juga rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat menjelaskan tindakan-tindakan yang akan diambil setelah menyatakan kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan cita-cita negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia. Yang kedua, berisi norma-norma sebagai sebuah dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati. Ketiga, Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertulis tertinggi. Jadi, setiap produk hukum dan setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, sebagai alat kontrol, yaitu mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.